Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan para senior. Ada beberapa guru besar, para ahli tafsir, dan Mas Husna ini yang selalu ngatur ini. Baik sekali, teman-teman semuanya. Saya tidak ikut-ikut menafsirkan karena saya bukan ahli tafsir. Saya senang sekali atas identitas yang diberikan oleh Mas Husna ini pada saya untuk melakukan refleksi saja sebetulnya. Tapi walaupun begitu, saya ini kadang-kadang takut Mas Husna ini untuk memberikan pemaknaan refleksi ini. Saya selalu teringat surat Al-Baqarah ayat 78, 79 itu yang menurut saya jelas sekali saya tangkap itu. Yang berbunyi wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab illa amani wa inhum illa yadunnun. Lalu kemudian ayat berikutnya fawailul lil ladzina yaktubunal kitab bi aidihim summa yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi samanan qalila fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Takut ya, sangat jangan saya ini hanya angan-angan dan juga menduga-duga begitu saja. Saya memang terkesan sekali dengan surat At-Tin ini dan mohon maaf jika refleksi saya ini agak berbeda dengan apa yang telah dijelaskan oleh bapak-bapak dan ibu tadi semuanya. Saya pernah bertanya kepada guru saya terkait dengan surat At-Tin ini. Saya katakan begini, bahwa sekarang ini umat Islam semakin banyak pengikutnya. Begitu juga lembaga-lembaga pendidikan semakin meluas. Ada pesantren yang sepertinya bangkit, madrasah-madrasah semakin banyak dan semakin maju. Perguruan tinggi Islam juga begitu, makin banyak jumlahnya dan juga makin besar. Kajian-kajian Islam semakin banyak. Di mana-mana ada kajian Islam ini, pendalaman tentang Islam. Lalu saya bertanya, gimana kira-kira akhirnya itu, endingnya itu semakin baik ya dengan adanya lembaga pendidikan yang tadi saya gambarkan, ekonomi Islam, politik Islam, dan seterusnya. Itu endingnya gimana? Hal yang menurut saya mengejutkan bagi saya. Jawabannya itu tidak semakin baik, dia bilang. Tapi justru sebaliknya, sekalipun Anda gambarkan seperti itu. Atas jawaban itu saya tanya, saya komentar, itu menurut perspektif Quran mau saya. Iya betul, menurut perspektif Quran, dia bilang itu. Dari mana, surat yang mana? Yaitu dulu surat At-Tin dikatakan. Surat At-Tin itulah menjelaskan bagaimana ke depan itu umat ini, sekalipun rame-rame dalam beragama itu semakin baik. Katanya menurut pemahaman dari surat At-Tin ini malah tidak itu. Lalu kemudian bagaimana ini bisa dijelaskan? Dijelaskan dengan cara wahadzal baladil amin. Bahwa negeri kampung yang aman itu sebetulnya ditentukan oleh penciptaannya itu. Oleh bibit, oleh benihnya.
Kalau benihnya itu bagus, maka akan menjadi bagus. Tapi kalau benihnya kurang bagus, maka juga diapa-apakan pun ya, disekolahkan agama, dipesantrenkan, diajak ngaji agama, macam-macam itu akan sulit itu. Karena bibitnya kurang bagus. Saya waktu itu lalu kemudian mohon dijelaskan agar saya menjadi semakin paham. Ayolah, kemudian dibilang, ayolah kita pahami watin dan wazaitun itu. Ini seringkali tin dan zaitun itu tidak dijelaskan, dia bilang. Sehingga lalu kemudian tidak dipahami ayat-ayat yang depannya itu. Dikatakan bahwa Allah itu maha halus, latif. Gitu kan. Kalau ingin mengatakan sesuatu yang tidak pantas untuk dikatakan, maka lalu menggunakan kata seperti, ya. Menggunakan serupa, menggunakan semisal. Karena kalau dikatakan secara vulgar, didengar kurang bagus. Lalu kemudian tin itu apa? Nah, saya ditanya itu. Benar, saudara imam, untuk melihat buah tin. Saya katakan pernah. Pernah enggak melihat buah zaitun? Pernah. Lalu kesannya apa? Tatkala membaca, tatkala melihat buah tin dan buah zaitun, saya bilang rasanya enak, gitu kan. Bukan rasanya, dia bilang, tapi bentuknya. Gitu. Mohon maaf, ibu dan bapak-bapak sekalian, mungkin ibu bapak juga mungkin juga seperti saya, kurang perhatian kepada buah tin ini. Buah tin ini kalau sudah akan masak ya, sudah akan matang itu, mohon maaf, itu seperti miliknya perempuan. Tin itu seperti miliknya perempuan, buah tin itu. Ya saya katakan miliknya begitulah. Lalu zaitun itu persis miliknya laki-laki. Kehidupan ini sesungguhnya tergantung kepada dua barang ini. Tin dan zaitun itu harus dirawat. Kalau tin dan zaitun itu kalau tin dan zaitun itu dirawat, akan menghasilkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi sebaliknya, kalau tin dan zaitun itu tidak dirawat, maka akan melahirkan berbagai jenis penyakit. Penyakit AIDS, penyakit sipilis, penyakit kelamin, penyakit apa saja itu akan muncul. Bahkan perang itu juga bisa jadi dimulai dari tin dan zaitun itu. Kalau di Madura, mohon maaf, katanya carok itu juga bisa diawali dengan persoalan tin dan persoalan zaitun ini. Kalau tin dan zaitun itu tidak dirawat, lalu kemudian digunakan seenaknya sendiri, maka tidak akan bisa melahirkan generasi yang bagus. Generasi yang bagus itu, yang ahsani takwim itu akan lahir dari tatkala tin dan zaitun dirawat sebaik-baiknya. Itulah akan menjadi ahsani takwim. Tapi kalau tin dan zaitun tidak dirawat, maka akan melahirkan generasi yang asfala safilin. Asfala safilin itu kalau tin dan zaitunnya tidak dirawat. Maka lalu terkait dengan pertanyaan saya itu, coba sekarang kita lihat. Kalau dulu ibu dan bapak-bapak kita, ibu-ibu kita ini, kalau keluar rumah sampai kakinya kelihatan, ada yang kelihatan apakah cara menggunakan seweknya itu pakaiannya kurang tepat atau karena sudah bolong gitu kan. Itu tidak jadi keluar, kembali lagi, ganti pakaian, malu. Jadi kalau kakinya kelihatan aja malu. Tapi sekarang ini kan sebaliknya, malu kalau tidak kelihatan.
Maka coba dilihat di mall, dilihat di airport, di tempat-tempat keramaian itu sekarang ini kan sudah sama dengan sudah tin dan zaitunnya itu kan sudah menjadi barang yang tidak sakral lagi sekarang ini. Nah kita ini itu lahir dari ibu yang solehah ya, menutup aurat. Tetapi sekarang ini sudah kayak begitu itu. Tetapi menjaga tin dan zaitun ini juga bukan perkara gampang. Tidak cukup hanya lalu kemudian pakai Satpol PP atau pakai Satpam itu kan. Yang bisa menjaga tin dan zaitun itu adalah orang-orang yang na'amanu wa aminus sholihat gitu kan. Orang yang beriman dan beramal soleh. Itu hati yang harus yang dijaga, yang mampu menjaga itu adalah iman yang ada di dalam dada ini. Iman itu adalah orang yang mengikut Rasul sebetulnya. Orang yang mengikut Rasul itulah sebetulnya disebut dengan mukmin. Kalau manusia biasa itu kan manusia itu yang tidak ikut Muhammad Rasulullah itu kan perilakunya kan kurang begitu selalu berkonotasi negatif. Dulu pernah saya sampaikan manusia itu kalau disebut dengan insan, innal insana li rabbihi lakanut, innal insana layatgha, innal insana lafi kusrin, innal insana ladzulmun mubin, doluman jahula, kafuro, jidala, do'ifa, faturo, dan seterusnya itu. Tidak ada yang diseru untuk masuk surga itu. Bagaimana agar manusia itu menjadi baik? Manusia jadi baik itu harus mi'raj. Harus mi'raj. Mi'rajnya itu apa? Lewat sholat sebetulnya. Jadi iman itu adalah orang yang telah mi'raj, manusia yang telah mi'raj, sudah menjadi pengikut Muhammad, umat Muhammad. Lalu kemudian tatkala disebut umat Muhammad, itulah amal soleh sebetulnya. Karena itu amal soleh itu sebenarnya bisa kita maknai secara mudah, itu adalah sholat. Apalagi lalu kemudian bahwa sholatlah yang pertama kali dihisab. Awwalu ma yuhasabu bi yaumal qiyamah as-sholat. Jadi sholat, iman dan mengikut Rasul dan sholat. Nah, penjelasan tentang sholat ini juga luas sekali. Orang memaknai doa, tetapi seringkali kita tidak memahami secara dalam siapa sesungguhnya yang sholat. Yang sholat adalah diri sebenar diri. Kepada siapa? Kepada Allah. Allah itu siapa? Gitu kan. Lalu kemudian kapan sholat, di mana sholat, apa yang dipersembahkan, lalu juga kembali sembah seperti apa. Hal-hal seperti ini sebetulnya juga agak ini tatkala kita ingin betul-betul memperbaiki itu. Jadi sebenarnya ini menjadi menarik dan sangat kontekstual dengan kehidupan ini kalau saya menggunakan refleksi ini. Dan inilah sebetulnya di akhir zaman. Di akhir zaman orang sudah tidak peduli lagi dengan tinnya, dengan zaitunnya, lalu diumbar, lalu kemudian tidak bisa melahirkan ciptaan yang sebaik-baiknya. Dan bagaimana akan bisa melahirkan ciptaan yang sebaik-baiknya? Kalau tin dan zaitun tidak dirawat. Dan kalau tin dan zaitun dirawat, maka akan menjadi bibit unggul. Lalu kemudian bisa melahirkan baladil amin. Baladil amin itu adalah tatkala bibit-bibit manusia itu bisa dirawat lewat hal yang sangat penting itu. Dan
kita di kampus-kampus, di mana-mana sekarang kita lihat seperti itu. Dibilang makin modern, lalu dengan modern malah lalu kemudian menjaga tin dan zaitunnya saja, lalu kemudian tidak mampu. Akhirnya apa? Akhirnya masyarakatnya ya seperti ini. Masyarakatnya kacau, bohong-membohong, tipu-menipu, tindas-menindas, menjatuhkan orang, meninggalkan orang, bahkan lalu kemudian bertengkar, berselisih, bahkan bunuh-membunuh, harga manusia menjadi tidak ada. Ini sebetulnya diawali dari tin dan zaitun ini. Karena itu maka pendidikan yang bisa mengarahkan kepada persoalan itu menjadi sangat penting. Inilah refleksi saya, dan saya tidak sampai kepada akhir ayat ini, tetapi saya kira ini yang penting, mendasar sekali. Mohon maaf, barangkali bisa dijadikan bahan renungan, bahan pertimbangan, bukan bahan keputusan. Bahan pertimbangan aja, bahan renungan. Lalu informasi ini Pak Fatkur Rahman itu kemarin sudah dilantik menjadi wakil dekan Fakultas Agama. Saya juga nyebut-nyebut sedikit itu, kalau di kampusnya digalakkan seperti ini luar biasa Pak Fatkur Rahman. Saya kira itu Mas Husna ini, terima kasih sekali. Mohon maaf manakala keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.